Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan menu transformasi untuk bagian compute di SPSS. Nah, sebelum masuk ke bagian penggunaan menu transformasi, kita perlu mengetahui pengolahan data terlebih dahulu. Jadi, outline yang akan kita pelajari hari ini adalah tujuan dari pengolahan data, kemudian tahapan pengolahan data dan penggunaan dari menu transformasi compute itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari pengolahan data adalah terjaminnya keakuratan data. Jadi untuk menghindari data dari kesalahan, mulai dari pengumpulan data dan juga kesalahan dari entry data. Kemudian kita juga menyiapkan data agar data mudah untuk dilakukan analisis selanjutnya. Jadi ini adalah tujuan dari pengolahan data. Nah, adapun tahapan dari pengolahan data, yang pertama kita mulai dari tahapan editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari isi kuesioner. Jadi kita lakukan kompilasi jika data berasal dari berbagai sumber, lakukan pengecekan terhadap kebenaran data di kuesionernya. Kemudian kita masuk ke tahap coding, yaitu pengubahan jawaban pertanyaan yang berisi huruf ke dalam bentuk angka. Kenapa? Karena SPSS akan mengolah semua dalam bentuk angka. Jadi misalkan kita punya data pendidikan, kemudian kita beri coding 1 untuk SD, 2 untuk SMP, dan seterusnya. Setelah tahapan coding, kita masuk ke tahapan processing, yaitu memindahkan isi kuesioner ke media komputer, bisa menggunakan Excel gitu, kemudian bisa menggunakan SPSS, Tata, dan software lainnya. Kemudian kita lakukan cleaning data, yang tujuannya adalah untuk mengecek kebenaran data, khususnya untuk entry datanya. Kemudian tahap terakhir adalah kita transformasi data. Transformasi data ini bertujuan untuk melakukan perubahan variabel menjadi variabel baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini adalah tahapan dari pengolahan data. Nah, adapun tahapan dari cleaning data, yang pertama adalah kita mengecek dari variasi datanya. Jadi kita lakukan dengan analisis univariat biasa, yaitu menggunakan deskriptif statistik. Jadi kita menggambarkan terlebih dahulu untuk apakah data kita sudah sesuai atau belum di variasi datanya. Nah, di sini terlihat bahwa ada kode 7, ini ada 4 orang jumlahnya untuk pendidikan pasien. Padahal yang kita tentukan 1 itu SD misalkan, kemudian 2 itu untuk yang SMP, 3 itu untuk yang SMA, dan 4 itu untuk yang perguruan tinggi. Ternyata di sini ada angka 7 atau kode 7 gitu. Nah, ini terjadi bahwa kita melakukan kesalahan pada saat entry data. Nah, ini kita perbaiki di datasetnya gitu ya. Ini tujuan kita untuk mengecek variasi data, apakah data yang sudah kita entry ini sudah sesuai atau belum, atau sudah benar atau belum. Kemudian tahapan kedua dari cleaning data adalah mengecek konsistensi data. Ini untuk pertanyaan kuesioner yang saling bergantung. Misalkan pertanyaan pertama menanyakan tentang status imunisasi anak. Kemudian jika ibunya menjawab anaknya pernah diimunisasi, maka ditanyakan jenis imunisasi terakhir yang pernah didapatkan anak. Nah, kalau dilihat dari tabel 4 ini, ada sebanyak 20 ibu yang menjawab anaknya pernah diimunisasi. Kemudian ditanyakan jenis imunisasi terakhir yang pernah didapatkan anak, ternyata di sini jumlahnya 24. Nah, di sini ada kesalahan entry data. Kenapa? Karena seharusnya yang di tabel 5 ini jumlahnya adalah 20 anak, bukan 24. Nah, ini kita periksa kembali entry data kita, apakah kita melakukan kesalahan pada saat entry datanya tadi gitu ya. Nah, ini kita cek kembali di entry data kita. Kemudian tahapan cleaning data selanjutnya adalah mengecek dengan menggunakan tabel silang, atau kita melakukan cross tab sederhana. Kita hubungkan misalkan antara umur dan jumlah anak gitu. Ternyata di sini kita lihat bahwa ibu yang berumur 15 tahun ada 2 orang yang memiliki 10 anak. Nah, dan ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Kita melakukan kesalahan, mungkin kita ingin mengentrikan 1 gitu ya, tetapi kita mengentrikan 1 dan 0, atau bahkan sebaliknya, kita ingin mengentrikan 0 tetapi yang kita entrikan malahan 1 dan 0 gitu. Nah, ini kita bisa pastikan bahwa kita melakukan kesalahan dalam entry datanya. Nah, kita balik ke datasetnya, kemudian kita perbaiki untuk di datasetnya. Nah,
Kemudian kita masuk ke dalam transformasi data. Apa sih tujuan dari transformasi data? Yang pertama adalah kita mengubah nilai dari suatu variabel. Kemudian kita bisa juga mengelompokkan variabel ke dalam nilai yang berbeda. Kemudian kita mengelompokkan nilai-nilai variabel ke dalam variabel baru. Dan yang terakhir adalah kita mengekstraksi sebagian dari nilai dalam variabel tersebut. Ini adalah tujuan dari transformasi data. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melakukan transformasi data. Yang pertama adalah data kontinu dapat ditransformasikan ke dalam data kategorik gitu. Data kontinu di sini skala ukurnya interval dan ataupun rasio. Kita dapat mentransformasikan data tersebut ke dalam data yang lebih rendah skala ukurnya, yaitu nominal dan ordinal atau data kategorik. Kemudian prinsip yang kedua, data kategorik tidak dapat kita transformasikan ke dalam data kontinu, tetapi kita dapat transformasikan data kategorik menjadi data kategorik lainnya gitu. Tetapi kita tidak bisa mentransformasikan data kategorik menjadi data kontinu. Kemudian yang ketiga adalah perlu tidaknya kita melakukan modifikasi atau transformasi data. Ini kita cek atau kita lihat atau tergantung dari definisi operasional variabel dari penelitian kita gitu. Jadi apakah data tersebut perlu kita lakukan transformasi data, ini tergantung dari definisi operasional yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama untuk menu transformasi data, yaitu compute. Compute ini adalah salah satu bagian dari menu transformasi data yang tujuannya adalah untuk membuat variabel baru hasil dari operasi matematik atau dengan menggunakan rumus matematik. Misalkan dari beberapa variabel yang sudah di-entry, kita bisa menggunakan fungsi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain sebagainya. Jadi kata kunci atau keyword untuk compute di sini adalah operasi matematik atau menggunakan rumus matematik. Nah, kita akan praktik SPSS, kita menggunakan dataset transformasi, nanti akan diberikan, atau teman-teman bisa cek di deskripsi boxnya. Kita akan praktik SPSS, kita melakukan dua contoh. Yang pertama adalah kita membuat variabel baru, yaitu berat bayi dalam kilogram. Kita menggunakan variabel BB bayi. Nah, BB bayi di sini datanya dalam gram. Kemudian kita mau mengubahnya menjadi berat bayi yang dalam kilogram. Maka rumusnya adalah berat badan bayinya dibagi dengan 1000. Kemudian contoh yang kedua adalah kita membuat variabel baru, yaitu HB rata-rata menggunakan variabel HB1 dan HB2, di mana kita ketahui bahwa HB rata-rata di sini adalah rumusnya HB1 ditambah dengan HB2 dibagi 2. Nah, kita akan masuk ke dalam praktik SPSS. Kita akan menggunakan dataset yang tersedia. Nah, ini adalah dataset yang sudah diberikan. Tadi kita ada dua contoh. Yang pertama, kita mau mengubah variabel BB bayi ini yang dalam gram. Ini berat bayi yang dalam gram ini akan kita rubah menjadi berat bayi yang dalam kilogram. Nah, caranya adalah kita gunakan menu transform. Kita klik menu transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, di sini ada target variabelnya. Di sini adalah variabel baru yang akan kita buat. Jadi misalkan kita buat adalah variabelnya BB bayi dalam kilogram. Nah, ini kita bisa klik yang type and labelnya ini, kita kasih keterangan berat bayi dalam kilogram. Nah, type datanya atau tipe datanya adalah numerik, kita continue. Nah, kemudian di sini ada tanda sama dengan gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa berat bayi dalam kilogram ini sama dengan bagaimana rumusnya. Jadi numeric expression ini adalah rumus matematiknya gitu ya. Nah, tadi kan berat bayi kita ini dalam gram, kita akan rubah ke dalam kilogram, berarti sebenarnya berat bayi ini kita bagi dengan 1000. Nah, kita temukan variabel berat bayi yang mau kita rubah, kemudian kita gunakan tanda bagi, kemudian kita ketik biasa yaitu 1000. Nah, jadi berat bayi dalam kilogram ini sama dengan berat bayi yang dalam gram tadi kita bagi dengan 1000.
kemudian kita klik OK. Nah, ini ada muncul variabel baru yaitu berat bayi dalam kilogram. Nah, ini dia type-nya numerik, measure-nya adalah scale gitu ya. Kemudian labelnya adalah berat bayi dalam kilogram. Nah, tadi yang awalnya 2.500 gram menjadi 2,5 kilogram, 3.000 gram menjadi 3,00 kilogram dan seterusnya. Nah, ini variabel yang berhasil kita kita rubah dari variabel berat bayi dalam gram menjadi berat bayi dalam kilogram. Nah, contoh yang kedua adalah kita ingin membuat variabel baru yang namanya adalah HB rata-rata, di mana didapatkan dengan rumus HB1 ditambah HB2 kita bagikan 2. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan pilihan menu transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, jika masih ada pengolahan kita atau penggunaan menu compute kita atau menu transformasi compute kita sebelumnya, maka kita bisa klik reset di bawah ini. Artinya kita merubah dari awal gitu ya. Nah, ini kan masih tersimpan penggunaan dari menu compute sebelumnya, maka untuk menghilangkannya saya tinggal klik reset dan dia akan kembali ke awal. Nah, kita klikkan target variabel di sini adalah HB rata-rata. Kemudian kita klik type and labelnya, kita kasih keterangan di labelnya adalah HB dirata-ratakan. Nah, kemudian type-nya numerik, kemudian kita klik continue. Nah, HB rata di sini itu sama dengan numeric expression-nya rumusnya gitu ya, karena di sini menggunakan dua variabel HB1 dan HB2, maka kita gunakan tanda tutup buka kurung di sini. Nah, kemudian di dalamnya ini kita masukkan HB pengukuran pertama, kemudian ditambah dengan HB pengukuran kedua, kemudian ini kita bagi dengan 2. Boleh kita ketikkan gitu ya, atau kita menggunakan bantuan kalkulator di yang sudah tersedia di dalam menu SPSS-nya ini gitu ya. Nah, ini rumusnya jadi HB rata ini sama dengan HB1 ditambah HB2 dibuka tutup kurungkan kemudian dibagikan 2. Bagaimana jika tidak ada buka tutup kurung ini, maka hasilnya akan keliru gitu ya, karena kita untuk mendapatkan HB rata-rata ini adalah penjumlahan dari HB1 dan HB2 dulu, kemudian dibagi dengan banyaknya pengukuran. Banyaknya pengukuran di sini ada 2, yaitu HB1 dan HB2 ya, jadi 2 kali pengukuran gitu. Jadi harus ada tutup buka kurungnya terlebih dahulu. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Kemudian ini adalah hasilnya. Jadi 10,6 ini didapatkan dari penjumlahan 10,1 ditambah 11,1 yaitu 21,2, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 10,6 gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari compute kita. Jadi kita sudah melakukan 2 contoh. Yang pertama kita merubah variabel BB bayi dalam gram, kita rubah menjadi BB bayi dalam kilogram. Kemudian contoh yang kedua kita merubah HB1 dan HB2 menjadi HB rata-rata, di mana menggunakan rumus yaitu HB1 ditambah dengan HB2 dibagikan 2. Nah, kita sudah selesai melakukan penggunaan dari menu compute, yaitu dengan menggunakan 2 contoh seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian ikuti langkah-langkahnya. Kemudian ini adalah sumber referensi yang bisa teman-teman baca untuk menambah pengetahuan dan keterampilan teman-teman nantinya dalam melakukan penggunaan menu transformasi khususnya untuk bagian compute ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.